Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Nah, jadi sebenarnya goals ke depannya kita akan membahas tentang stokiometri, tapi bagian pertama yang harus kita pelajari itu terkait tata nama pada senyawa. Nah, yang sub A yang akan kita pelajari itu adalah tata nama senyawa biner. Kita singkat TNS ya, biar tidak terlalu panjang. Tata nama senyawa biner. Pengertiannya dulu, apa sih tata nama senyawa biner itu? Jadi biner itu dua. Jadi artinya adalah senyawanya itu terdiri dari dua jenis unsur. Misalkan H2O. H2O itu terdiri dari atom H dan juga atom O. Nah, ini adalah air ya. Kemudian misalkan NH3 terdiri dari unsur N dan H, ini namanya adalah amonia. Ada lagi misalkan CH4 terdiri dari atom C dan H, di mana namanya adalah metana. Sampai situ paham ya? Jadi biner itu dua unsur. Nah, di tata nama senyawa biner, itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, ada urutan unsur di mana yang lebih dulu itu ditulis di depan. Nah, urutannya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan si N sama H, unsur N sama H, N-nya di sini, H-nya di sini ya. Berarti kan lebih dulu N. Berarti nanti nulisnya itu adalah NH3. Bukan HN atau H3N. Misalkan kita menulis unsur atau rumus dari amonia gitu ya. N-nya dulu, karena ini duluan, baru H-nya. Sampai situ paham ya, terkait urutannya. Kemudian, ada juga terkait cara kalau misalkan terdiri dari dua jenis non-logam. Jadi, kalau terdiri dari dua jenis non-logam, maka akhirannya itu ditambah ida. Misalkan kita punya HCl. H itu kan non-logam, Cl juga non-logam. Namanya H itu adalah hidrogen, Cl itu adalah klor. Kemudian kita berikan tambahan ida menjadi hidrogen klorida. Lagi, misalkan H2S berarti hidrogen sulfid, tapi ditambah ida menjadi sulfida. Kemudian ada catatan nih. Jadi jika pasangan unsur itu membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka kita bisa memberikan nama. Kayak misalkan kalau satu itu disebut mono, tetapi jarang ya. Jarang digunakan. Kalau dua itu di, kalau tiga itu adalah tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, itu adalah penomoran-penomorannya. Kita berikan contoh. Misalkan ada CO. CO itu sebutannya adalah karbon monoksida. Nah, ini adalah khusus. Ini termasuk khusus ya. Jadi mono untuk C tidak perlu. Kemudian CO2.
namanya karbon dioksida. O-nya kan 2, makanya ditambahkan di. Kemudian N2O, namanya dinitrogen oksida. N-nya kan 2, jadi ada di situ. N2O3, namanya dinitrogen trioksida. Di sama tri. Sampai situ paham ya? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau tadi kita udah belajar tentang tata nama senyawa biner, sekarang kita mau berkenalan dengan tata nama senyawa ion. Karena namanya ion, maka dia terbagi menjadi unsur logam dengan non-logam. Kalau logam, dia bermuatan positif, makanya kita sebut sebagai kation, muatan positif. Kalau non-logam, itu kita sebut anion dan bermuatan negatif. Kemudian ketentuannya adalah unsur logam itu ditulis di depan. Ditulis di depan. Kita berikan contoh, misalkan ada NaCl. Na itu adalah logam, Cl itu adalah non-logam. Nah, di sini kation sama anion itu ada daftarnya. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian bisa search. Nanti kalian tahu kation Na itu muatannya berapa, Cl itu muatannya berapa. Nah, ini NaCl kalau diuraikan berarti kan menjadi Na ditambah Cl. Na itu memiliki kation +1. Sedangkan Cl itu punya muatan -1. Karena di sini ada +1, di sini ada -1, maka mereka seimbang ya. Kalau ditotalkan sama dengan 0. Sehingga nanti membentuk NaCl. Tidak ada tulisan koefisien atau indeksnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa menguraikan, ada formatnya, misalkan gini. BX A+ sebagai yang logam positif ya. Kemudian ditambah AYB-, maka dia akan membentuk senyawa X pangkat B kecil di bawah, Y-nya pangkat A di bawah. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai acuan untuk mengionkan. Kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita ada Fe2+ ditambah 2Cl-, maka dia akan membentuk FeCl2 dengan nama Fe itu namanya adalah besi. Karena muatannya 2, kita berikan kurung seperti ini. Cl itu adalah klorida. Nah, di dalam kurung ini hanya ada pada unsur yang punya muatan 2 jenis. Jadi Fe itu ada yang +2 sama yang +3. Makanya diberi keterangan di dalam kurungnya itu ada angka 2 gitu ya ibaratnya. Atau ada Romawi 2. Nah, lagi misalkan ada AlPO4. Ini kalau kita uraikan, anggaplah kita sudah paham kation anion ya. Berarti kan nanti menjadi Al ditambah PO4. Nah, PO4 itu muatannya 3-. Al berarti 3+. Maka ketika digabungkan menjadi AlPO4. Untuk namanya sendiri berarti aluminium logamnya dulu. PO4 itu adalah fosfat. Kemudian ada lagi Mg CO3. Ketika diuraikan, maka menjadi Mg ditambah CO3. Mg itu 2+, CO3 itu 2-. Nanti menjadi magnesium. CO3 itu adalah karbonat. Kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita lihat beberapa jenis kation dan anion.
Nah, ini bisa kita lihat ada jenis kation ya, ada Na+, namanya natrium, kemudian ada Ag+, namanya perak atau argentum, kemudian ada Ca2+, itu kalsium, kemudian di sini ada Fe2+, Fe3+, ada 2 jenis ya. Kemudian ada Hg juga, dan seterusnya kalian bisa lihat sendiri. Kemudian untuk yang anion, di sini misalkan ada OH-, sebutannya adalah hidroksida, Cl- itu klorida, Cn itu ada sianida, dan seterusnya. Bisa dibilang ini adalah daftar yang perlu kita hafalkan ya, jadi akan mempermudah seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata nama senyawa terner. Tata nama senyawa terner itu meliputi asam, basa, dan juga garam. Kita mulai dari asam terlebih dahulu. Tata nama asam. Oke, kalau rumus asam yang menunjukkan itu asam, itu berarti terdiri atas atom hidrogen yang ada di depan sebagai ion H+. Jadi ada H+, ditambah dengan anionnya yang disebut sebagai sisa asam. Oke, sampai situ paham ya. Jadi walaupun dia ada ion anion ini kan nanti muatannya akan negatif nih. Nah, walaupun dia terdiri atas muatan positif dan muatan negatif, tetapi dia bukan senyawa ion ya. Jadi kan tadi kalau kita pelajari ion itu terdiri atas kation muatan positif dan anion muatan negatif. Tapi kalau ini bukan ya. Jadi walaupun terdiri atas muatan positif dan negatif, dia bukan senyawa ion. Jadi yang ini itu adalah ion asam, kemudian yang ini adalah sisa asamnya. Kita contohkan, misalkan di sini ada H3PO4. Ketika diuraikan, di sini kan hanya ada 3 ya, berarti 3H+ ditambah PO4, 3 dikali plus 1, berarti kan ada muatan plus 3, berarti di sini harus min 3, berarti muatan dari PO4-nya itu adalah min 3. Untuk namanya, itu kita sebut sebagai asam fosfat. Selanjutnya, di sini ada 2H, berarti 2H+ ditambah SO4. SO4 berarti ini 2 min. Namanya adalah asam sulfat. Selanjutnya, kalau tadi kita udah belajar tentang asam, sekarang kita masuk ke basa. Kalau basa itu hasilnya ada ion OH-. Langsung saja kita ke contoh. Jadi misalkan ada NaOH. Maka ketika diuraikan menjadi Na+ ditambah OH-. Namanya adalah natrium hidroksida. Kemudian kalau ada CaOH2 diuraikan menjadi Ca2+ ditambah OH- sebanyak 2, namanya adalah kalsium hidroksida. Jadi tidak perlu kita tambahkan dihidroksida karena jumlahnya 2 gitu ya. Jadi nggak usah. Selanjutnya, tata nama yang ketiga adalah tata nama garam, di mana garam ini itu terdiri dari senyawa ion yang terdiri dari kation si basa ditambah dengan anion si asam. Contoh, misalkan dari basanya sama asam gitu ya. Kita ambil basanya itu kan berarti yang muatannya kita sebut sebagai kation. Asamnya itu anion. Nah, si basanya kita ambil si Na misalkan. Asamnya itu NO2-. Maka garamnya itu berarti NaNO3 karena muatannya sudah sama. Dan namanya itu adalah natrium nitrit.
Lagi, misalkan aku punya Mg2+. Asamnya adalah PO43-. Maka menjadi Mg, sebentar, Mg3 PO42 dengan nama magnesium fosfat. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk tata nama senyawa organik, di sini ada beberapa, bisa kita lihat. CH4 itu disebut sebagai gas alam atau metana. Kalau CONH2 dua kali itu disebut urea. CH3COOH itu asam asetat atau cuka. Kemudian bentuknya ini itu aseton. Yang ini iodoform. Kemudian ada lagi ini itu sukrosa. C6H12O6 itu glukosa. C2H5OH itu disebut alkohol. Nah, biasanya ini senyawa-senyawa yang yang lazim. Jadi kita setidaknya paham tentang itu. Oke, sementara itu dulu untuk tata nama senyawa sebelum kita masuk ke stokiometri.